Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Yasmin Azhara Awalina Pramana, Hanifah Fitriani, dan Cinta Amalia akan membahas mengenai analisis real exercise 2.3 nomor 4, 2.4 nomor 8A, dan 2.5 nomor 8. Untuk yang pertama, yaitu soal nomor 2.3 nomor 4. Misalkan S4 sama dengan 1 dikurangi 1 pangkat N per N dengan N anggota bilangan asli, tentukan infimum dari S4 dan supremum dari S4. Nah, misalkan bilangan asli N dan Xn ini sama dengan 1 min 1 pangkat N per N elemen dari S4. Nah, dari hal ini mempunyai dua penyelesaian, yaitu di mana 1 min 1 kali 1 per N untuk N genap, dan 1 plus 1 dikali 1 per N untuk N ganjil. Nah, perhatikan untuk N genap, maka N itu 2, 4, 6, dan seterusnya. Sehingga jika kita substitusikan nilai N dengan 2, maka hasilnya 1 dikurangi 1 dikali 1 per 2. 1 dikali 1 per 2 sama dengan setengah. 1 dikurangi setengah sama dengan setengah. Maka Xn itu hasil nilainya lebih dari sama dengan setengah hingga kurang dari 1. Nah, untuk N ganjil, maka N sama dengan 1, 3, 5, dan seterusnya. Sehingga jika kita substitusikan nilai N dengan 1, maka 1 plus 1 dikali 1 per 1. 1 per 1 sama dengan 1, 1 dikali 1, 1 ditambah 1. Sama dengan 2. Maka Xn itu lebih dari 1 dan kurang dari sama dengan 2. Oleh karena itu, dari kedua hal ini, itu dapat dilihat bahwa Xn lebih dari sama dengan setengah hingga kurang dari sama dengan 2. Jadi, untuk setiap bilangan asli N, jelas bahwa infimum atau batas bawah S4 itu sama dengan setengah, dan supremum atau batas atas dari S4 itu sama dengan 2. Nah, selanjutnya akan ditunjukkan bahwa setengah dan 2 itu adalah masing-masing dari infimum dan supremum dari S4. Nah, yang pertama itu ditunjukkan infimum S4 sama dengan setengah. Dari S4 tadi kan diperoleh dua kemungkinan untuk N genap dan N ganjil. Nah, untuk N genap berlaku min 1 pangkat N per N lebih dari 0, sehingga setengah kurang dari sama dengan 1 dikurangi min 1 pangkat N per N sama dengan 1 min 1 dikali 1 per N. Jadi setengah kurang dari sama dengan 1 dikurangi 1 kali 1 per N. Nah, untuk N ganjil berlaku min 1 pangkat N per N kurang dari 0. Sehingga setengah kurang dari 1 kurang dari 1 dikurangi min 1 pangkat N per N sama dengan 1 plus 1 dikali 1 per N. Sehingga setengah itu kurang dari 1 kurang dari 1 plus 1 kali 1 per N. Nah, dari A dan B ini diperoleh fakta bahwa setengah itu merupakan batas bawah dari S4. Nah, sesuai juga dengan definisi 2.3.2b yang berbunyi jika S adalah bounded below atau batas bawah, maka ada W itu adalah infimum atau batas bawah terbesar dari S jika dan hanya jika memenuhi dua kondisi di bawah ini, di mana yang pertama adalah W adalah batas bawah dari S, dan jika T adalah sebarang batas bawah yang lain dari S, maka T itu kurang dari sama dengan W. Nah, jadi kita akan membuktikan bahwa T kurang dari sama dengan W, atau T kurang dari sama dengan setengah. Nah, misalkan T adalah sebarang batas bawah dari S4. Itu ditunjukkan T kurang dari setengah. Nah, dalam pembuktian ini kita menggunakan kontradiksi. Jadi, kita andaikan T itu lebih dari setengah. Nah,
karena setengah adalah elemen X4, maka T bukan batas bawah dari S4. Hal ini kontradiksi dengan T batas bawah S4. Jadi pengandaiannya salah, maka yang benar adalah T itu kurang dari setengah. Nah, dari hal tersebut kan diperoleh yang pertama yaitu setengah adalah batas bawah dari S4 dan T sebarang batas bawah dari S4, maka T itu lebih kecil sama dengan dari setengah. Nah, ini sesuai dengan definisi itu ya, memenuhi kondisi sesuai definisi 2.3.2 yang B, sehingga jadi terbukti infimum dari S4 itu sama dengan setengah. Nah, kemudian kita tunjukkan untuk supremum dari S4 itu sama dengan 2. Nah, dari S4 tadi juga diperoleh dua kemungkinan. Nah, untuk N genap itu berlaku min 1 pangkat N per N lebih dari 0, sehingga 1 dikurangi min 1 pangkat N per N itu sama dengan 1 dikurangi 1 dikali 1 per N kurang dari 1 kurang dari 2. Jadi untuk N genap ini 1 dikurangi 1 dikali 1 per N itu kurang dari 1 kurang dari 2. Nah, untuk N ganjil itu berlaku min 1 pangkat N per N kurang dari 0, sehingga 1 dikurangi min 1 N per N, min 1 pangkat N per N sama dengan 1 ditambah 1 dikali 1 per N kurang dari 2. Sehingga untuk N ganjil ini itu diperoleh 1 plus 1 dikali 1 per N itu kurang dari 2. Nah, dari A dan B itu diperoleh fakta bahwa 2 adalah batas atas dari S4. Nah, kemudian kita lihat juga sesuai definisi 2.3.2a, di mana yang berbunyi jika S adalah batas atas, maka ada U adalah supremum atau batas atas terbesar dari S. Jika dan hanya jika memenuhi kondisi di bawah ini. Yang pertama yaitu U adalah batas atas dari S, dan jika V adalah batas lain atau sebarang batas atas dari S, maka U itu kurang dari sama dengan V. Nah, kita misalkan itu V adalah sebarang batas atas dari S4. Ditunjukkan bahwa V itu kurang dari sama dengan 2. Nah, andaikan V itu lebih dari 2, ini kita sama kayak yang tadi memakai kontradiksi. Kita andaikan bahwa V itu lebih dari 2. Karena 2 elemen S4, maka V bukan batas atas dari S4. Nah, hal ini kontradiksi dengan V batas atas dari S4. Jadi, pengandaiannya salah, maka V kurang dari sama dengan 2. Nah, dari hal tersebut diperoleh bahwa 2 adalah batas atas dari S4, dan V sebarang batas bawah, maka V kurang dari sama dengan 2. Jadi terbukti supremum dari S4 itu sama dengan 2, menurut definisi. Untuk soal yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk mempresentasikan hasil pengerjaan pada bagian 2.4, yaitu nomor 8A atau 8 yang bagian atas. Di sini dengan soal, misalkan X besar itu himpunan tak kosong, dan misalkan F dan X itu terdefinisi pada himpunan tak kosong X besar itu tadi, yang memiliki rentang berbatas pada bilangan real. Di sini kita diminta untuk menunjukkan bahwa supremum Fx plus Gx di mana X elemen himpunan tak kosong itu kurang atau sama dengan supremum Fx di mana X elemen himpunan tak kosong plus supremum Gx di mana X elemen himpunan tak kosong. Dan di sini juga diminta untuk memberikan contoh yang menunjukkan masing-masing ketidaksetaraan ini dapat berupa persamaan atau ketidaksamaan. Untuk bukti di sini, penyelesaiannya adalah kita tahu bahwasannya karena F dan G masing-masing itu memiliki rentan berbatas pada R, maka kita ingat kembali pada bagian 2.3.6 mengenai sifat
kapan bilangan real, yaitu the completeness property of real, yang mengatakan bahwasannya setiap himpunan bilangan real tak kosong yang mempunyai batas atas juga memiliki supremum di R. Nah, dari definisi ini dapat dijamin bahwa adanya ini. SFX plus GX sama dengan supremum FX plus GX di mana S elemen himpunan tak kosong. Lalu SFX sama dengan supremum Fx plus X elemen himpunan tak kosong. Dan SGX sama dengan supremum GX di mana X elemen himpunan tak kosong. Nah, untuk setiap X elemen bilangan real, ini kita tahu bahwasannya dapat didefinisikan bahwa Fx plus Gx kurang atau sama dengan SFX plus Gx, lalu Fx sendiri kurang atau sama dengan SFX dan Gx itu kurang atau sama dengan SGX. Nah, dari dua ketidaksetaraan terakhir ini dapat disimpulkan bahwa Fx plus Gx itu kurang atau sama dengan SFX plus SGX, yaitu SFX plus SGX sebagai batas atas untuk Fx plus Gx di mana X elemen himpunan tak kosong dari supremum tadi. Nah, akan tetapi karena SFX plus SGX itu supremum dari Fx plus Gx di mana X elemen himpunan tak kosong, berlaku juga pada kondisi ini, yaitu bahwa SFX plus Gx itu kurang atau sama dengan SFX plus SGX. Jadi, pada soal 8A bagian 2.4 ini terbukti bahwa supremum Fx plus Gx di mana X elemen himpunan tak kosong itu kurang atau sama dengan supremum Fx di mana X elemen himpunan tak kosong plus supremum Gx di mana X elemen himpunan tak kosong. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu pembahasan soal pada materi 2.5 tentang interval di nomor 8. Di mana pada soal nomor 8 ini dimisalkan Jn interval tertutup 0,1 sampai n dengan n merupakan bilangan asli. Kita diminta untuk membuktikan bahwa irisan dari himpunan interval 0,1 sampai n tadi dengan n adalah anggota bilangan asli, irisannya adalah himpunan kosong. Kita bisa membuat pengandaian yang berbanding terbalik dengan apa yang kita buktikan, yaitu bahwa irisan Jn dengan batas n sama dengan 1 sampai tak hingga bukan merupakan himpunan kosong. Jika seperti itu, maka akan terdapat paling sedikit satu elemen dari irisan Jn dengan batas n sama dengan 1 sampai tak hingga. Nah, tadi elemen yang kita maksud bisa kita misalkan dengan Z. Maka dari itu, di sini kita akan dapat Z merupakan bagian dari Jn dengan N adalah merupakan bilangan asli. Di lain pihak, yaitu berdasarkan pada teorema 2.4.6, dikarenakan Z ini nilainya kurang dari 1, maka terdapat bilangan asli M, yaitu lebih dari atau sama dengan 2. Sehingga nilai Z yang kita dapat yaitu Z bisa lebih dari atau sama dengan 1 per M, dan Z bisa kurang dari atau sama dengan 1 per M-1. Akibatnya, Z tadi tidak masuk dalam Jm untuk suatu M adalah bilangan asli yang bertentangan dengan Z merupakan Jn dengan N merupakan bilangan asli. Oleh karena itu, apa yang kita andaikan tadi bahwa irisan Jn dengan N dengan batas n sama dengan 1 sampai tak hingga yang bukan merupakan himpunan kosong adalah salah, karena irisan Jn
dengan batas N sama dengan 1 sampai tak hingga adalah benar merupakan himpunan kosong. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 2. Tak ataupun kurang pemahaman, kami mohon maaf, terima kasih dan semoga bermanfaat.